Hai teman-teman, perkenalkan nama gue Teddy. Kali ini videonya mau kita bahas tentang sesuatu hal yang menjadi tren dan juga berita trending. Tonton video ini sampai dengan selesai. Sebelum kita mulai, aku pengen tanya sama kalian teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang pernah melihat seseorang memamerkan kekayaan atau gaya hidup mewah di sosial medianya? Teman, saudara, selebritas favorit kalian, angkat tangannya. Nah, video ini aku mau coba bahas tentang fenomena yang sedang marak di Indonesia yaitu flexing. Apa itu flexing? Flexing adalah tindakan memamerkan kekayaan dan gaya hidup mewah, mencapai tertentu dan mendapatkan tujuan pengakuan atau pujian dari orang lain. Flexing juga bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk menipu masyarakat. Mari kita mulai dengan sebuah cerita menarik. Bayangkan ada seorang pria bernama Andi. Andi adalah seorang pengusaha sukses yang sering muncul di media sosial dengan mobil mewah, jam tangan Rolex, dan liburan ke luar negeri. Postingannya selalu dipenuhi dengan hashtag sukses muda, hidup mewah, dan entrepreneur. Siapa yang tidak dengan terkesan dengan gaya hidup Andi? Banyak orang menganggapnya sebagai sosok inspiratif. Dan tapi tahukah kalian di balik layar tersebut, suatu hari Andi mengumumkan bahwa dia membuka investasi dengan imbal hasil yang sangat menggiurkan. Banyak orang tertarik langsung menanamkan uang mereka karena melihat gaya hidup Andi yang mewah. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Andi menghilang begitu saja. Uang ratusan juta rupiah para investor ternyata semua dipamerkan Andi adalah hasil pinjaman atau bahkan sewa. Mobilnya pun sewa, jam tangannya sewa, liburan ke luar negeri itu pun pakai uang orang lain. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar cerita ini? Apakah kalian pernah mengalami atau mendengar kasus serupa? Kedua, mengapa flexing begitu efektif di Indonesia? Mari kita bahas lebih dalam. Mengapa flexing sangat efektif untuk menipu masyarakat Indonesia? Budaya materialistik di Indonesia, kekayaan seringkali dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Orang terlihat kaya dianggap lebih sukses dan layak dipercaya. Flexing memanfaatkan persepsi dengan menciptakan ilusi kesuksesan. Dua, kurangnya literasi finansial. Banyak orang tertipu tentang memahami investasi dan keuangan. Kebanyakan masyarakat Indonesia belum memahami tentang investasi dan keuangan. Mereka lebih tergiur dengan janji hasil yang besar tanpa resiko yang ada. Tiga, pengaruh sosial media menjadi panggung utama untuk flexing. Orang-orang cenderung percaya pada apa yang mereka lihat di media sosial tanpa menyadari bahwa banyaknya tipuan dan rekayasa. Banyak orang ingin diterima dan diakui oleh lingkungan sosial mereka. Flexing menciptakan ilusi bahwa seorang adalah bagian dari kelompok elit atau sukses, sehingga orang lain cenderung ingin bergabung dan mengikuti. Nah, apa pendapat kalian, teman-teman? Setuju nggak dengan poin-poin ini? Atau ada faktor lain yang kalian... Dampak flexing pada masyarakat. Flexing tidak hanya menipu secara finansial, tapi juga memiliki dampak psikologis dan sosial yang besar. Mari kita lihat beberapa dampaknya. Satu, flexing memicu perasaan tidak aman dan kecemburuan pada orang lain. Banyak orang merasa tertinggal ataupun tidak cukup baik karena terus-terusan melihat orang lain memamerkan kekayaan mereka. Kedua, dorong perilaku konsumtif. Orang-orang yang terpengaruh oleh flexing akan berusaha mengikuti gaya hidup mewah meskipun mereka sebenarnya nggak mampu, sampai bisa berhutang dengan masalah keuangan. Nah, tiga, merusak kepercayaan. Penipuan melibatkan flexing merusak kepercayaan masyarakat terhadap hal lain, terutama dalam hal investasi dan bisnis. Dua, mempengaruhi mental. Orang lain memamerkan kesuksesan bisa membuat seseorang merasa tidak cukup baik. Pada akhirnya mereka merusak kesehatan mental mereka sendiri. Bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui dampak-dampak ini? Apakah kalian pernah merasakan salah satunya? Terus gimana sih cara kita melindungi diri dari flexing setelah mengetahui bahaya dari flexing? Tentu kita ingin bagaimana tahu cara terhindar dari tipuan semacam ini. Berikut tips-tipsnya ya. Sebelum memutuskan untuk investasi atau bekerja sama dengan seseorang, lakukan riset mendalam tentang reputasi mereka, track record mereka. Jangan terlalu percaya. Ingatlah bahwa penampilan bisa menipu. Jangan mudah terkesan dengan gaya hidup mewah yang dipamerkan di media sosial. Tingkatkan literasi finansial, belajar keuangan, investasi, membantu kalian menjaga keputusan dengan lebih bijak, terhindar dari penipuan. Janji indah dan tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Selalu dipertanyakan dan cari tahu kebenarannya. Ya, jangan biarkan media sosial mengontrol hidup kalian. Ingatlah bahwa tidak semua kalian yang dilihat media sosial itu adalah benar dan kenyataan. Nah, apa pendapat kalian tentang tips-tips ini? Apa yang ingin kalian tambahkan ada?
Jadi kesimpulannya teman-teman, flexing memang bisa menjadi alat yang efektif untuk menipu masyarakat Indonesia yang memiliki budaya materialistik dan literasi finansial yang masih rendah. Namun, tanpa meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, kita pun bisa melindungi dari tipuan semacam ini. Nah, sekarang aku ingin mendengar pendapat kalian tentang kasus flexing yang berujung pada penipuan. Bagaimana cara kalian melindungi diri dari hal-hal tersebut? Jangan lupa di komen diskusi ya. Makasih.